mengatasi kepesertaan Jamstek. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf C PMK tersebut bahwa DBHDR dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan mengenai PMK DBHDR ini dan implementasinya pemanfaatannya untuk program Jamstek, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah akan terus semakin meningkat dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi yang lebih baik dan optimal bagi seluruh pekerja. Hadirin dan peserta yang saya komunis untuk Indonesia Maju atau demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 2014 itu tidak ada lagi DBHDR di kabupaten kota, tapi masih ada saldo di dalam rekening Bapak Ibu di kabupaten kota. Nah, ini yang coba kita selesaikan dengan revisi PMK dari 216 ke PMK 55 tahun 2014. Itu salah satu yang coba kita penggunaan untuk menghadirkan DBHDR ini di 24 untuk kabupaten. Kita sudah perpanjangan kedua kali sehingga ini perpanjangan ketiga. Ya, ini perpanjangan ketiga dan perpanjangan berapa mungkin ada yang tinggal sedikit dan tinggal berapa juta, berapa ratus juta, ada juga yang masih 9 miliar, berapa puluh miliar, mungkin itu mungkin perlu dipikirkan. Ini saya berbicara untuk kabupaten kota dulu. Ya, karena batas waktunya dibatasi sampai dengan 2025. Mengapa? Karena ini sudah 10 tahun itu sendiri. Sehingga di dalam PMK 55 nanti masih mungkin akan jelaskan lebih detail. Ada kegiatan-kegiatan baru yang dimungkinkan yang bisa didanai oleh Bapak Ibu baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Gitu ya, termasuk sebetulnya. Ya, tadi kan ada sosialisasi PMK 55 2024 tentang penggunaan dana DBHDR. Salah satunya itu dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan para pekerja. Jadi ini ada perluasan penggunaan dana DBHDR itu untuk pembayaran jaminan sosial ketenaga kerjaan, Pak, untuk masyarakat di sekitar hutan, untuk pekerja di sekitar hutan, di sektor hutan. Jadi nanti untuk yang cakupan ini Pak, pekerjaannya jenisnya apa aja Pak? Cakupan. Oh, nanti dari ini ya, BPJS yang menjelasin cakupannya pekerja apa aja itu. Mungkin harapannya dari Terutama yang pekerja yang ini terkait dengan di hutan, terkait dengan kehutanan. mungkin penjaringannya sendiri dari dinas-dinas di kabupaten kota Pak, mungkin bagaimana harapannya? Iya, nanti yang melaksanakan ada dinas ketenaga kerja di kabupaten kota. Jadi dari DBHDR itu nanti dianggarkan untuk pembayaran jaminan sosial ini. Tenaga kerja. Masih sudah berjalan atau ada alokasi yang akan datang? Jadi sebetulnya DBHDR ini alokasi udah lama, cuman sejak ada pengalihan dari kewenangan di Undang-Undang 23 2014, kan dulu DBHDR tuh terbagi provinsi, kabupaten, kota. Mulai Undang-Undang 23 2014 tuh seluruh kewenangan hutan itu beralih ke provinsi semua. Jadi DBHDR ini akan ada terus untuk provinsi, tapi kabupaten kota sudah berakhir. Nah, di PMK yang baru ini lebih kalau untuk kabupaten kota ini supaya mereka bisa menghabiskan DBHDR yang sudah mereka terima sebelum beralih kewenangan itu, gitu ya. Jadi supaya bisa segera diselesaikan lah penyelesaian yang sudah mereka, uangnya sudah diterima di kas daerah tapi belum digunakan. Nah, sedangkan untuk provinsi tetap akan lanjut karena masih akan terus diterima setiap tahunnya juga oleh provinsi. Hanya memang ada beberapa kendala sehingga penggunaannya itu belum optimal oleh daerah, sehingga di revisi PMK ini diharapkan dengan perluasan kegiatan Pemda bisa memanfaatkan anggaran DBHDR itu dengan lebih optimal. Poinnya sebenarnya di situ, termasuk kaitannya dengan bagaimana melindungi masyarakat rentan lah, gitu ya, di sektor kehutanan. Sebenarnya aturan itu sudah ada, dari dulu ada bunyi untuk perlindungan sosial, cuman memang tidak ada eksplisit dinyatakan untuk jaminan sosial. Jadi begitu perlindungan sosial, rata-rata Pemda hanya berani sampai stop di BLT.
tidak mendaftarkan keikutsertaan pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi di sini memang PMK ini memberikan penegasan lah bahwa DBHDR ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat rentan di sektor kehutanan melalui keikutsertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi itulah kalau kerjasama kami dan BPJS-nya di situ. Kalau kepesertaannya sendiri Pak, itu pendaftarannya aja atau mungkin pembiayaan dari... Ya kan kalau daftar nanti ada iuran bulanan. Ya. Nah itu untuk mengcover iuran bulanan itu sebetulnya. Makanya ini yang ditujukan ke masyarakat rentan desil 1, desil 2 terutama, karena harapannya kalau desil 3, 4, 5, 6 itu ya mereka bisa mendaftar sendiri. Sebenarnya, cuman sebenarnya tidak menutup kemungkinan Pemda mau mendaftarkan di luar itu pun sebetulnya masih ada kewenangan dari Pemda sebetulnya. Jadi ini sih hanya sekedar prioritisasi tahap pertama kemana dulu nih ditujukan ya gitu kan. Udah gitu. Tadi Pak yang pembiayaannya tadi itu berapa lama Pak bagi desil 1? Ya sebetulnya kalau dibilang berapa lama, seberapa lama dia mau didaftarkan keikutsertaannya aja gitu kan. Itu kan keikutsertaan BPJS ini sampai kita meninggal lah kasarnya gitu kan. Sampai kita meninggal tuh bisa terus kita mendaftar gitu sebetulnya di situ. Jadi pada saat pendaftaran itu nanti terjadi kejadian yang tadi kan di BPJS ini ada yang untuk hari tua, ada yang untuk pensiun, ada yang kematian, ada yang kecelakaan kerja berbeda-beda gitu. 16.800 itu mengcover semua, Pak. Dua ya. Di JKM sama kematian kan. Nah, kalau untuk JHT, hari tua dan itu mendaftar di yang berbeda lagi. Kalau itu biasanya sih lebih banyak kepada yang formal ya, kalau yang itu karena biasanya sekian persen dari gaji untuk itu. Ya, jadi berbeda gitu di sini. Kalau di sini lebih kepada non formal karena mereka memang nggak punya stream penghasilan yang konsisten tiap bulan, sehingga ya kalau sampai dia ada kejadian dalam saat bekerja, kecelakaan ataupun meninggal, ya ada sedikit bantuan untuk keluarga gitu. Bahkan tadi kan dipaparkan juga bisa untuk beasiswa anak dari pegawai itu sendiri gitu ya, dia pekerja itu sendiri, bukan pegawai. Izin Pak, BPJS tenaga kerjaan ini Pak, ada nggak sih pembayarannya yang dibayarkan oleh pemerintah? Ada. Nah itu makanya tadi yang kita sampaikan kenapa DBHDR itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membayarkan itu buat masyarakat. Nah jadi kalau masyarakat rentan kan kita berharap mereka menggunakan uang penghasilan harian mereka kan berat gitu ya kadang-kadang. Walaupun secara nominal 16.800 itu nggak nyampe satu bungkus rokok sebenarnya untuk sebulan sebetulnya. Tapi kalau untuk yang pekerja tidak rutin ya mungkin itu masih dirasakan berat untuk mengeluarkan segitu. Jadi harapannya Pemda bisa membantu mendaftarkan, membayarkan seperti BPJS Kesehatan kan ada juga yang dibayarkan oleh Pemda gitu. Nah itu aja sebetulnya ini membedakan. Kalau kesehatan ya di kesehatan ini lebih kepada jaminan kecelakaan sama kematian tadi. Pak, izin Pak Evan, kalau coverage-nya sendiri. Oke ya, Bapak udah siap. Ya, Bapak mau Apa terus aja. Oke ya. Bagaimana coverage sih Pak untuk yang pekerjaan tadi? Ya saat ini tuh masih tercatat 47,28% ya. Jadi kalau kita lihat ada penurunan. Jadi memang kepesertaan itu kan ada yang kita hitung dari aktif. Nah memang kalau tadi pertanyaannya apakah ini adalah intervensi pemerintah boleh diperkenankan Pemda, itu sangat boleh karena memang kan yang diberikan perlindungan itu adalah masyarakat yang ada di wilayah provinsi, kabupaten, kota kan gitu kan. Nah makanya tadi yang saya sampaikan juga adalah bagaimana memang betul-betul masyarakat ini bisa pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana bagi hasil, dana APBD murninya untuk memberikan stimulus kepada warga masyarakat pekerja yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu sih. Berarti ada juga lah misalnya yang daftar bisa nggak aktif lagi itu banyak juga. Oh iya, itu tuh rata-rata ya tadi, karena tadi kan sifatnya pada saat pemberian stimulus. Tadi kalau pertanyaannya boleh berapa tahun ya boleh selama pemerintah daerah mampu. Tapi kan kita ingin ada edukasinya di situ kan. Artinya pada saat misalnya dana Pemdanya tidak bisa mengcover seluruh, tentu ada yang kita prioritaskan sehingga harapannya yang tadi dapat pertama teredukasi, dia terasakan manfaatnya, bisa ikut secara mandiri lanjutannya berpindah lagi. Jadi kita jangan sampai juga penerima iuran abadi gitu kan. Tentu kita ingin masyarakat pekerja kita itu terus sejahtera. Nah itulah kita kenalkan dengan akses tadi, karena pada saat mereka sudah merasakan kemanfaatannya biasanya mereka dengan sukarela ya sudah main, sudah kebutuhan dia akan mendaftar. Nah itu yang paling penting. Nah bagi yang belum makanya diintervensi melalui ini tadi peran pemerintah daerah.
Mungkin Pak, terakhir nih bagaimana kerjasama dari BPS dan Pemda sendiri Pak? Kalau dengan Pemda kita sangat baik ya, Pemda sangat mendukung. Ini kita sedang menunggu alokasi dari pemerintah Kalteng, Provinsi Kalteng terkait dengan DBH sawit, DBH bagi hasil sawit. Belum lagi nanti DBH rebuisasi. Nah problemnya adalah bagaimana kita mengkolek data. Ya, sehingga kami sangat butuh penguatan dengan pemerintah daerah terkait data tadi. Ya, siapa-siapa aja yang berhak menerima. Terus kan tadi ada spesifikasi khusus ya, regulasi yang mengatur kalau DBH sawit itu harus pekerja yang sawit gitu ya. Terus DBH DR tadi ada diatur juga gitu ya. Nah ini yang perlu kami sinergikan lebih kuat lagi dengan pemerintah daerah, khususnya di kabupaten kota. Ya, agar memang data-data pekerja ini bisa terkelola dengan baik sehingga pada saat pemerintah mau mengintervensi dalam bentuk bantuan iuran kepada masyarakatnya ya, jaminan sosial tenaga kerjaan gitu. Nah, itu sudah dengan mudah kita bisa sajikan dan tentunya bantuan ini harus tepat sasaran gitu. Ya. Itu. Ini jangan-jangan belum daftar kali ini ya? Ada. Oh, udah sip. DL saya lupa angka pastinya, cuman kalau secara kalau Kalimantan Tengah itu posisi sisanya itu masih ada 1 triliunan lah kurang lebihnya. Itu yang dihabiskan untuk tahun Kalau yang harus habis itu untuk yang kabupaten kota sampai kapan Pak? sampai 2025. Kalau nggak salah kabupaten kota itu totalnya mungkin di sekitar 200 miliar lah, 200 miliar total kabupaten kota seluruh Kalimantan Tengah ini ya. Yang besar di provinsi karena cuman kalau yang harus habis itu yang kabupaten kota. Kalau yang provinsi masih bisa lanjut ke tahun-tahun selanjutnya. Ya, kalau habis tadi per tanggal berapa Pak? Di 2025 itu harus dihabiskan. Jadi di dalam PSBB-nya 2025 itu harus dihabiskan. Itu terserap lah bahasanya ya. Diserap, digunakan tuh semaksimal mungkin itu.